Mengapa perlu digitalisasi pembelajaran, Bapak dan Ibu? Lalu, apa manfaat digitalisasi dalam pembelajaran, Bapak dan Ibu? Digitalisasi secara konsep teoritis, digitalisasi atau digitalization adalah bentuk proses perubahan dari perubahan analog ke teknologi digital. Ini Bapak dan Ibu. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Dalam konteks pendidikan, digitalisasi dimaknai sebagai upaya mengubah berbagai aspek dan proses pendidikan dalam berbagai jenis bentuk digital untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi. Nah, ini adalah beberapa pengertian tentang digitalisasi, Bapak dan Ibu. Saya lanjut dulu, Bapak dan Ibu ya. Lalu apa itu pembelajaran, Bapak Ibu? Kemarin oleh Profesor Din ya sudah disinggung apa sih pembelajaran itu. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Ini pengertian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di sini saya sengaja tebalkan Bapak dan Ibu proses interaksi. Ya. Kalau interaksi itu berarti harusnya dua arah Bapak dan Ibu ya. Kemudian adanya timbal balik. Nah, kemudian adalah kata lagi interaktif. Nah, kalau interaktif itu berarti ada aksi dan reaksi, di mana antara guru dan peserta didik itu ada hubungan aksi dan reaksi ya, saling menanggapi gitu. Bukan hanya gurunya yang aktif. Nah, itu disebut dengan pembelajaran yang interaktif. Kemudian pembelajaran juga dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi, Bapak dan Ibu, bahwa belajar itu dapat dipermudah melalui sumber belajar selain pendidik. Nah, ini kita paradigmanya sudah berubah bahwa kita sebagai guru atau pendidik itu bukanlah satu-satunya sumber belajar. Dan peran kita sebagai pendidik saat ini adalah sebagai fasilitator yang membersamai murid-murid kita, peserta didik kita untuk mendapatkan pengetahuan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana murid-murid kita itu bisa meningkatkan keterampilan 4C yang sudah disampaikan oleh Profesor Din kemarin ya. Kita lanjut sebentar Bapak dan Ibu. Lalu, mengapa perlu digitalisasi pembelajaran Bapak dan Ibu? Nah, yang pertama, perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Dan hal ini menuntut ya semua pihak untuk mengembangkan diri, kemudian beradaptasi, serta mengikuti arus perubahan yang ada dengan memanfaatkan teknologi dalam segala aktivitas. Dampak perkembangan teknologi ini itu berimbas pula pada proses pembelajaran, Bapak dan Ibu. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh lembaga We Are Social menyatakan bahwa masyarakat Indonesia merupakan sumber daya yang sangat besar dalam mendayagunakan internet. Kemampuan masyarakat Indonesia sudah cukup baik dalam menggunakan teknologi digital. Namun pemanfaatannya masih bersifat hiburan entertain. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang perlu kita garis bawahi. Sebenarnya di kita untuk penggunaan internet itu sudah luar biasa. Kemudian produsen-produsen handphone itu menjadikan Indonesia itu sebagai pangsa pasar yang potensial karena di kita ya penggunaan handphone itu sudah sangat lazim digunakan, bahkan apabila ada handphone keluaran terbaru, masyarakat Indonesia itu berlomba-lomba untuk memiliki. Ya, artinya ketertarikan terhadap teknologi itu sangat tinggi. Tetapi pemanfaatannya hanya baru sebatas di hiburan. Nah, kita sebagai pendidik bagaimana melihat suatu peluang yang sangat besar itu menjadikan daya dukung buat kita dalam mendukung proses pembelajaran di kelas, tentu saja dengan pembelajaran yang interaktif tadi, Bapak dan Ibu. Kemudian, kalau kita berbicara pembelajaran digitalisasi, memang sebenarnya bukan hanya pembelajaran online sebenarnya, pembelajaran jarak jauh bukan hanya itu, tetapi di tahun 2018 ya, Palvia et al. Itu sudah menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa online education is on track to become mainstream by 2025. Perkiraannya tahun 2018 itu tahun 2025 itu kita sudah lazim menggunakan pembelajaran online. Padahal ya waktu itu belum ada pandemi Bapak dan Ibu ya. Tapi sudah diprediksi bahwa pembelajaran online akan pesat, dan munculnya pandemi prediksi itu terbukti malah ya. Sekarang pembelajaran online atau pembelajaran secara digital itu sudah semakin lazim digunakan. Nah, lalu apa manfaat digitalisasi dalam pembelajaran Bapak dan Ibu? Manfaat digitalisasi dalam pembelajaran yang pertama ya, tentu saja membuat peserta didik menjadi lebih fleksibel. Nah, maksudnya fleksibel ini bagaimana Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, kalau dulu ya pembelajaran itu kan kita dibatasi oleh kelas begitu ya.
kemudian waktu gitu. Tetapi kalau sekarang kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja ya. Tidak dibatasi oleh sekat kelas-kelas, kemudian tidak dibatasi oleh waktu ya. Kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja dengan adanya digitalisasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, ini akan mempercepat kebutuhan informasi. Dulu kita memperoleh informasi mungkin yang paling cepat lewat televisi ya sebelum internet. Dan itu waktu beberapa lama sampai informasi itu sampai ke kita. Tetapi sekarang ya begitu ada kejadian A, saat itu juga langsung kita bisa tahu informasinya. Nah itu adalah kecanggihan yang kita alami saat ini. Karena informasinya yang begitu cepat ya, maka kemudian informasi yang begitu banyak itu bisa menjadi inspirasi, kemudian bisa menumbuhkan kreativitas bagi peserta didik, juga bagi kita para bapak ibu guru begitu ya. Dengan informasi yang begitu banyak maka kita bisa melihat banyak referensi, kemudian kita bisa menjadi lebih kreatif. Lalu dengan adanya digitalisasi pembelajaran, ini akan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran Bapak Ibu. Bagaimana bisa? Ya, kalau dulu ya kita menggunakan misalnya PowerPoint lah Bapak dan Ibu ya. Kita menggunakan PowerPoint, kemudian kita kan kadang-kadang butuh feedback ya dari siswa-siswa kita. Nah, feedbacknya itu kalau kita sampaikan di slide begitu, mungkin kita bisa tanya satu persatu. Tidak menyentuh ke semua siswa-siswa kita. Tetapi dengan adanya teknologi seperti yang sekarang saya contohkan dengan ClassPoint misalnya, saya dalam bersamaan itu saya dapat feedback yang sangat banyak, lebih dari 100 orang menanggapi pertanyaan saya. Artinya ya, yang terlibat, yang menanggapi itu akan lebih banyak. Nah ini contoh dari manfaat digitalisasi Bapak Ibu. Kemudian membantu peserta didik bekerja melalui konsep yang sulit. Maksudnya begini Bapak dan Ibu, dengan adanya teknologi peserta didik itu bisa ya, menjadikan konsep-konsep yang sulit itu menjadi lebih nyata. Misalnya begini Bapak dan Ibu, misalnya kalau kita belajar tentang sel, misalnya tentang organ-organ tumbuhan, dengan adanya internet atau teknologi internet, bentuk sel seperti apa misalnya, kemudian bentuk organ-organ itu seperti apa ya, di internet sudah ada dalam bentuk 3D misalnya begitu. Atau misalnya kalau kita guru matematika misalnya pakai salah satunya GeoGebra begitu ya, itu kita bisa dengan mudah menggambarkan konsep atau hal yang mungkin kalau dibayangkan oleh siswa sulit, tetapi begitu dituangkan dalam satu media tertentu akan lebih mudah. Kemudian tentu saja akan menjadi ramah lingkungan hidup Bapak dan Ibu terkait paperless gitu ya. Jadi kalau kita misalnya administrasi, kemudian evaluasi, banyak menggunakan teknologi, tentu saja menjadi ramah lingkungan karena paperless dan tentu saja lebih efektif dan efisien Bapak Ibu. Saya lanjut Bapak Ibu. Kemudian aspek apa saja yang mempengaruhi pembelajaran mempengaruhi digitalisasi pembelajaran Bapak Ibu ya. Ini ada 3 aspek yang berpengaruh terhadap digitalisasi pembelajaran. Yang pertama adalah regulasi, ya, kemudian adanya sarana dan sumber daya manusia (SDM). Kalau terkait regulasi, berarti ini hubungannya dengan peraturan Bapak dan Ibu, dengan kebijakan. Dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah, kemudian kebijakan sekolah itu sendiri, gitu. Kemudian sarana, hal-hal yang perlu dibutuhkan, hal-hal yang dibutuhkan untuk proses digitalisasi pembelajaran itu apa saja. Kemudian sumber daya manusia termasuk guru dan peserta didiknya. Kita akan coba lihat satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama regulasi ya. Bapak Ibu. Kalau dilihat di kita, ya, pemerintah sudah berupaya mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang sangat mendukung proses digitalisasi Bapak dan Ibu. Yang pertama melalui kebijakan digitalisasi sekolah. Ya.
Nah, digitalisasi sekolah itu adalah penggunaan berbagai platform digital untuk bertujuan mengurangi kompleksitas, kemudian meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan. Nah, berdasarkan sumber yang saya dapatkan dari Kemendikbud, nah ini yang diupayakan oleh pemerintah. Ya. Yang pertama adanya platform guru, di mana platform guru itu bisa berisi profil dan pengembangan kompetensi guru. Yang paling mudahnya, kalau Bapak dan Ibu ingat SIM PKB, Bapak dan Ibu ya. SIM PKB tentu Bapak dan Ibu sudah akses. Ketika Bapak dan Ibu akses SIM PKB, di situ akan muncul ya profil pribadi Bapak dan Ibu, kemudian beberapa yang bisa membantu untuk peningkatan kompetensi. Ada di situ misalnya PPG, baik prajabatan ataupun dalam jabatan, kemudian ada sekolah penggerak, guru penggerak, kemudian ada organisasi penggerak. Nah, itu kita masuk dari SIM PKB. Kemudian ada platform guru terkait dengan pembelajaran. Dulu sebelum PMM Bapak dan Ibu ya, itu ada rumah belajar misalnya. Itu memang yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian ada platform sumber daya sekolah SDS. Nah, di sini tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas, kemudian transpirasi dan akuntabilitas. Kalau yang sumber daya sekolah ini contohnya misalnya BOS, pengolahan BOS, kemudian Sikplah, Arkas, KAS dan sebagainya ya. Kemudian ada dashboard rapat pendidikan di mana ini akan memotret kondisi mutu pendidikan secara akurat dan otomatis. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah membaca raport pendidikan ya, raport dari sekolahnya masing-masing, kemudian apa aspek-aspek yang sudah bagus, yang berkembang dan perlu perbaikan. Dan semuanya ini akan menunjang dari perencanaan berbasis data yang sekarang memang seringkali disinggung Bapak dan Ibu ya, PBD ya, perencanaan berbasis data. Salah satunya adalah dari rapat pendidikan ini. Di mana nanti kalau dulu ya kita menginterpretasi, menerjemahkan dari raport itu, kemudian kita lakukan strategi ke depannya seperti apa, termasuk pengelolaan uang BOS seperti apa. Tetapi sekarang di raport pendidikan ini ternyata sudah muncul rekomendasi. Rekomendasinya seperti apa, kemudian pembiayaannya nanti bagaimana, itu sudah ada rekomendasi. Nah, ini adalah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Bapak Ibu.